Halo Mas. Iya mas. Halo mas. Ini dulur ya. Ini kebetulan malam ini kedatangan apa namanya sedulur dari Rayon Prenghapus. Sebelum kita mulai kita perkenalkan dulu ya, Masnya. Oh iya. Ya lur, nama saya Soleh. Saya dari Rayon Candirejo, Klanteng Prenghapus, cabang Kabupaten Semarang. Ini pengalaman Masnya ketika menjadi siswa. Ini bukan hal baik, kalau hal baik itu udah biasa. Hal buruknya, Cerita yang nah, jelek-jelek cerita yang jelek ya. ketika menjadi siswa. Jadi Cerita yang jelek. siapa tahu nanti Mas pelatihnya lihat ya. Jadi ya nggak apa-apa, untuk seruan aja. Ngapunten nggih mas. Jadi coba ceritakan Mas dari awal sampai ikut latihan, terus apa namanya hal buruk, pengalaman jeleknya Mas. Jeleknya ketika latihan, mungkin berbohong atau apa ya, intinya yang di luar Mas pelatih tahu. Apa? Ya bohong itu ya pasti 1-2 kali ya pernah. Enggak sering tapi ya pernah. Ya ngapunten nggih mas. Ya itu. Ya pernah bohong. Terus pengalaman paling nggak enak, paling sedih yang menurut saya tuh, dulu pernah, ya saya kan nggak dapet izin bapak ibu tuh, jadi ya latihan pokoknya modal nekat gitu. Di satu titik dulu pernah bapak tuh datang ke latihan marah-marah. Masa Mas? Iya. Ini sebelum dapat izin? Iya. Ke tempat latihan marah-marah, saya diajar mas pelatih, taunya saya latihan nggak ngomong dulu. Ya padahal ngomong dulu tapi tetap dimarahin gitu mas. Jadi Itu bapak datang nyari sangga. iya. Dicari dulu ke tempat latihan. Itu waktu itu saya ya karena mungkin mas pelatih saya taunya saya latihan tuh udah ngomong dulu, itu saya langsung dikeluarkan malam itu juga, dikeluarkan latihan. Berarti saya nangis dulu sampai Memang seperti itu. Jadi iya, dia memang istimewa PSF ya. Jadi langsung dikeluarkan, ya, terus ya diajar dulu. diajar dulu baru keluar. Iya. Ini mas Iya. pelatihnya galak ini. Siapa mas pelatihnya? Iya ada lah. Ya terima kasih lah untuk mas pelatih. Terus bila kok bisa nyambung, kok bisa sampai jadi, kan waktu itu kan dikeluarkan lah. Iya. Ya karena tekad saya udah kuat, udah bulat, pokoknya kudu jadi. Terus jadi Harus selesai latihannya ya sebisa mungkin. Saya minta izin baik-baik sama bapak sama ibu, terus datang ke tempat mas pelatih minta buat diizinkan ke pelatihan lagi. Ya panjang lah lu kalau diceritakan sini, nanti nggak cukup. Terlalu panjang nanti. HP-nya beda. Ya pada intinya akhirnya saya boleh diizinkan ikut pelatihan lagi asal persetujuan izin dari orang tua. Akhirnya ya bapak ibu saya mengizinkan sampai akhirnya saya selesai latihan. Karena memang di PSFB memang harus sepengetahuan orang tua. Kalaupun misalkan udah berkeluarga ya harus sepengetahuan istri. Jadi istri harus memberikan izin aja. Itu harus, tidak boleh enggak. Orang tua dan istri, intinya keluarga harus mengizinkan. Kalau saya dulu sampai 3 kali mas, 3 kali minta izin sama istri. Kalau ibu bapak ya alhamdulillah beliau merestui. Jadi memang orang tua istimewa.
karena dididik di hal yang seperti itu. Memang jadi yang utama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua bertakwa kepada orang tua atau keluarga, yang ketiga bertakwa kepada guru atau mas pelatih siapapun, jadi mau guru sekolah atau apa, intinya guru atau mas pelatih. Jadi memang dididik seperti itu. Nah, kalau untuk urusan durian gimana menurut kamu? Durian itu berat nggak ketimbang durian api sama durian fisik ya? Aduh. Gimana Mas? Ya, Berat mana? ya kalau menurut saya relatif, Mas. Relatif. Kalau menurut saya waktu itu ya berat menurut saya, tapi kan belum tentu itu berat juga buat orang lain. Ya relatif sih Mas, beda-beda. Ya porsi latihan masing-masing orang pun beda-beda. Itu masuk. Jadi kadang ada yang ngomong latihanmu nggak ada apa-apanya, terus latihanmu nggak ada segininya, itu menurut saya salah besar loh. Jadi ada orang dia makan 1 piring udah kenyang, tapi ada yang makan 2 piring belum kenyang. Nah, jadi menyesuaikan kapasitas masing-masing. Jadi kita tidak bisa latihanmu ini nggak bisa. Jadi harus saling menyadari sesuai kapasitas masing-masing. Itu kalau menurut saya. Kalau Masnya mungkin sama Mas ya kurang lebih. Terus kalau pengalaman jelek tadi kan Masnya udah berbohong pernah. Kalau saya pernah pengalaman unik. Jadi yang dibilang dulu ayam ya, masalah ayam ini Mas pelatih, kalau sama berbohong dan bilangnya gitu, kalau sama berbohong nanti ayamnya mati. Itu waktu itu belum nyambung, pikiran saya kan masih siswa, jadi belum nyambung lah. Ternyata memang pada akhirnya ayam itu akan mati biarpun kita tidak berbohong sebenarnya kan gitu. Iya. Tapi waktu itu memang tersugesti seperti itu karena ya mungkin Mas pelatih memang harus mendidik untuk berbuat jujur ya. Nah waktu itu saya berbohong ketika sapu hijau kalau nggak salah. Jadi 2 jam dohuran itu tidak ada istirahat, terus saya pura-pura sakit di situ karena saya istimewa pokoknya. Jadi saya pura-pura sakit situ Mas, pura-pura sakit, terus saya disuruh guling-guling itu sebelum itu suruh tendangan ini itu karena 2 jam tidak istirahat. 2 jam itu gerakan terus, biarpun jangan lemaskan itu nggak ada, ya kecil gitu aja. Jadi biarpun ada kata lemaskan gitu tetap gerak. Nah itu saya punya berpikiran jahat, saya berbohong, saya pura-pura sakit, saya pura-pura muntah di belakang, terus saya ngomong sama pelatih, nggak kuat Mas. Nah Mas pelatihnya suruh istirahat waktu itu. Saya suruh istirahat, saya pura-pura lemes gini. Nah, Mas pelatihnya ngomong, jangan di sana kan biasanya wajan. Jadi kalau berbohong nanti efeknya di ayam nanti ayamnya mati. Waktu itu belum nggak, untuk masalah ayam mati itu belum nggak saya. Setelah selang beberapa waktu ya, itu ternyata benar yang dibilang Mas pelatih. Saya beli ayam, itu memang ayam saya benar-benar suka benar ayam itu, terus itu mati tarung di kandang itu ya. Mati sampai muntah darah ayamnya itu. Saya tolong, dia tidak bisa tertolong lagi, akhirnya mati. Di situ saya ingat, Ganti berarti. saya ingat omongan Mas pelatih, kalau berbohong nanti ayammu mati. Nah di situ saya takut. Saya memang gimana ya, memang takut saya. Akhirnya ganti ayam, dan itu pun ya kalau efek jerahnya saya apa loh. Waktu itu beli ayam harganya 700, yang mati itu 700, terus ganti harga yang 350 kalau nggak salah. Ya
betul buat kamu yang sekarang masih latihan, masih jadi siswa, jangan pernah sekali-kali kamu bohong. Jujur aja. Jadi mau salah atau benar itu jujur ya, lebih baik jujur ya. Lebih baik jujur. Jadi ya sebenarnya banyak sih, ada yang bukan nggak banyak, cuman ada ya untuk apa namanya gerakan pun kadang kalau untuk hitungan saya nggak pernah ya, hitungan memang kalau disuruh 100-200 saya ikutin. Tapi kalau untuk gerakan kadang ya di belakang gitu, waktu hijau, ini pengalaman hijau ya, terus mas izin ke belakang misalkan, izin ke belakang, nah saya lari ke belakang minum. Lah itu. Saya minum itu ya memang seperti itu. Jadi ya pokoknya mungkin dulur-dulur yang mungkin pernah apa ceritanya hampir sama kayak saya ya mungkin ada cerita uniknya di situ. Kenapa kita seperti itu pasti ada. Itu jujur saya seperti itu. Saya minum di belakang. Padahal waktu itu belum waktunya disuruh minum. Memang tidak boleh. Kalau mas pelatih belum nyuruh kita tidak boleh. Tidak boleh apa namanya melakukan yang di luar apa di luar komando mas pelatih itu tadi. Karena memang benar-benar di PSHT itu kita ya, dididik mental, dididik spiritual dalam arti bukan hal gaib atau ini itu ya. Di spiritual itu adalah kerohanian neng api dalam hati ya. Jadi kita dididik situ disuruh menemukan, nah, itu yang berat. Kalau benturan fisik luka itu udah biasa, itu bisa sembuh, bisa dicari, bisa juga hilang. Tapi kalau benturan hati kita disuruh mencari, bahkan sampai kita hidup sampai nanti mati pun mungkin ada yang menemukan, ada yang belum. Ya pada intinya setelah jadi warga masih harus tetap belajar. Tetap pelatihan ya mas ya. Ya itu wajib, karena kerohanian itu banyak sumbernya. Terus dari keagamaan itu kerohanian, terus apa namanya melakukan hal baik itu pun kerohanian juga ya. Melakukan hal baik, melakukan kejahatan itu pun kerohanian, tapi efeknya kan hitam dan putih gitu loh maksudnya. Kalau kita nanam jahat ya nanti akan buahnya pun jahat. Ini gilanya seperti itu. Iya, intinya hukum timbal balik gitu ya. Apa yang kita tanam pasti kita tuai. Apapun perilaku kita pasti ada Efeknya, timbal baliknya. itu pasti. Yang untuk pesan ya untuk mungkin adik-adik yang masih siswa, semangat aja jalanin. Jadi jalani. Kalau mungkin mas pelatihnya nyuruh seperti ini ya tidak usah grundel, jalani, terima apa adanya, karena di situ pasti ada maksud yang tidak jauh dari yang sampai perbuatan. Itu pasti, karena saya ini pengalaman saya pribadi. Mungkin kalau yang lain-lain saya enggak, ini yang saya ceritakan pengalaman saya. Karena memang mas pelatih nyuruh itu ya tidak jauh dari saya sendiri, tidak jauh. Nah, mas pelatih itu biarpun itu muda, terus mau pelatihnya muda yang dididik tua, itu tetap kita harus hormat sama guru. Walaupun yang tua itu siswanya, yang muda itu warganya, tetap harus yang tua hormat sama guru. Mungkin yang tua itu memang pengalamannya mungkin lebih, itu kan soal kehidupan. Tapi kalau soal materi di KSN kalah sama yang muda. Karena saya pernah dilatih sama mas pelatih itu masih SMA, waktu itu saya remehkan. Itu waktu itu masnya belum disahkan ya, belum disahkan, itu sambung, masnya satu putih, saya polos ya. Saya merasa saya bekerja di sawit,
saya merasa bahwa tenaga saya itu kuat, ompol saya itu kuat. Dari situ saya sambung sama mas pelatih yang masih SMA itu. Saya remehin karena SMA paling ya tenaganya jauh lah kuat saya merasa seperti itu. Terus sambung, saya tendangin itu kayak saya nendangin apa ya, jadi saya merasa kok tendangan saya nggak ada rasanya gitu. Kok nggak ada tenaganya, nggak ada powernya, jadi kayak mendat lah, kayak apa, kalah teknik ya. Nah, padahal saya kalau sepak bola itu tendangan saya itu keras, tapi ketika fight di apa namanya sambung itu kok jadi saya heran. Terus saya di situ saya dibantingin terus sama mas pelatih yang putih itu. Saya dibanting saya tendang saut, saya dibanting. Jadi saya di situ saya berpikir, yang mulai disitulah rasa bener-bener seneng di PSIT itu. Yang masih SMA dia tidak bertenaga luar biasa karena pekerjaannya hanya menulis, tapi kok apa namanya saya bisa dikalahkan gitu. Saya waktu itu merasa bahwa saya hebat dengan apa namanya dengan kemampuan saya sebelum saya ikut latihan. Ternyata di situ nggak ada apa-apa. Tenaga saya jauh. Ini mas yang satu putih ini saya jauh. Saya di situ dapat pelajaran penting. Dan di situ saya jatuh cinta sama PSIT. Love PSIT. Ya gitu ya, berarti intinya kita walaupun kita punya kekuatan lebih itu jangan pernah meremehkan lawan gitu ya Mas. Ya. Jangan pernah meremehkan siapapun Ya kalau ya namanya manusia mungkin ada gelapnya itu biasa. Iya. Misalnya dulu ya jadi PKP, kalau punya jangan diperlihatkan, kalau apa namanya ya perlihatkan bodohnya saja. sambil ngopi ya Mas. Oke, monggo. Jadi nggak usah diperlihatkan kelebihan. Ngopi lur. Kan saya banyak yang lebih. Ini yang repot. Itu Ya, itu hanya untuk menghibur loh. Jadi ya, apa namanya dia tidak memenuhi memori HP saja. Siapa tahu yang melihat terhibur. ya isi kontennya diambil yang baik-baik aja ya lur. Yang jelek-jelek ya dimaafkan. Jadi jangan suka menimbulkan bahwa PSIT ini itu. Jadi masuk, rasakan dulu, baru nanti tahu. Baru tahu rasanya seperti apa ya Mas. Oh, belum pernah makan garam kok udah bilang garam itu asin. Jari ini lah gitu. Dirasakan sendiri. Terus ada yang bilang lagi PSIT musrik. Musriknya di mana? Karena mungkin ada pakai mori atau ini itu. Jadi dirasa agak sih loh istimewa loh. Jadi podo rasane, podo rekosone, podo seni. Orang duwe, bisa dulurin duwe, aku orang duwe. Ya sedih aku dewe. Masalahnya dulurku sing duwe ora ngerti, ora tak ngerti. Tapi intinya ketika kita ngumpul ya kita satu rasa. Apa yang kita punya kita nikmati bersama. Itu PSIT tanpa embel-embel. Ya. Wis ngono ya, wis bengi ya. Udah Iya, malam Mas. ya. Udah malam. Nggih Mas nggih. Aku nak ngefokus ke lepas. Wah, tekan dulu ya. Malah nyampe mana-mana. Oke. Ya. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe Channelnya apa? channel belum punya Mas, nanti Oh. tak bikin dulu. Oh iya. Nanti Eko YouTube Ya. channel. Ya subscribe ya lur.